Membuat channel pendidikan mahal? Tidak juga. Mau tahu murahnya? Tonton terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Masih di segmen Smart Talk, ini merupakan episode kedua. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan di episode pertama tentang haruskah guru atau pendidik memiliki channel YouTube sendiri. Oke, di video tersebut kita sudah tahu apa hasil pembahasan kita. Bagi yang belum nonton, silahkan lihat kembali video tersebut di sini atau di sini. Ya. Oke, untuk episode kedua ini, di sini saya akan membuktikan kepada para pendidik atau guru sekalian bahwa untuk membangun sebuah channel pendidikan itu tidak membutuhkan cost yang banyak. Oke, dan ini saya buktikan sendiri sampai sekarang. Saat video ini dibuat, saya memakai peralatan ala kadarnya. Oke, langsung saja apa yang harus kita persiapkan. Untuk alat yang pertama itu smartphone. Oke, untuk smartphone di sini saya tidak mensyaratkan spesifikasi tertentu. Oke, apapun smartphone kalian, para guru atau pendidik, itu sangat layak untuk digunakan. Selama smartphone tersebut mampu merekam video. Oke. Smartphone saya kameranya tidak terlalu bagus, standar, no problem. Jadi itu bukan masalah. Kenapa? Nantinya akan ada trik bagaimana hasil dari perekaman video kita itu tidak buruk-buruk banget. Seperti itu. Oke, itu yang pertama smartphone. Kemudian yang kedua, laptop. Nah ini juga penting. Kemudian masalah tipe, spesifikasi saya juga tidak memberikan standar tertentu. Selama laptop itu mampu dioperasikan, masih bisa dipasangkan aplikasi untuk pengeditan video, itu tidak masalah. Bahkan sebenarnya untuk laptop ini sendiri sifatnya opsional. Kenapa? Ketika teman guru atau pendidik memiliki smartphone yang mumpuni, bisa saja untuk mengedit video yang kita rekam itu di smartphone itu sendiri. Namun jika ternyata smartphone kita tidak mampu menginstal aplikasi-aplikasi edit video, maka alternatifnya menggunakan laptop. Oke. Kemudian yang ketiga, headset atau earphone yang memakai mic. Oke. Ini juga sifatnya opsional karena smartphone itu sendiri sudah dilengkapi dengan mic internal yang mampu merekam suara kita seperti yang sedang saya praktekkan sekarang. Ini tidak memakai mic eksternal lagi, tapi cukup memakai mic internal. Namun syaratnya kita berada di lingkungan atau tempat yang terhindar dari suara-suara bising. Kebetulan tempat saya tinggal ini agak terpencil, jadi paling suara cicak, tokek, dan anjing itu saja yang kadang mengganggu. Nah itu yang ketiga. Ini pun opsional ya, sekali lagi untuk headset itu opsional.
Kemudian yang keempat, phone holder. Dia semacam tripod. Oke, bisa tripod atau yang saya pakai sekarang ini itu phone holder yang untuk di mobil yang bisa menempel di kaca. Yang saya pakai seperti itu. Gunanya biar smartphone kita stand still pada saat merekam, jadi tidak bergerak kiri kanan. Nah, ini juga baru saya gunakan. Awal-awalnya saya hanya mengatur benda sedemikian rupa, kemudian menyandarkan smartphone saya untuk merekam video yang saya buat. Kemudian selanjutnya alat yang teman guru atau pendidik harus persiapkan whiteboard. Oke, whiteboard. Papan tulis. Oke, karena nantinya video yang akan kita buat ini berisikan konten pembelajaran. Tentunya kita membutuhkan whiteboard untuk menjelaskan apa yang sedang kita ajarkan. Dan untuk penggunaan whiteboard ini juga sifatnya opsional, karena jika teman guru mampu membuat bahan ajar menggunakan PowerPoint, itu bisa teman guru manfaatkan tanpa menggunakan whiteboard lagi. Jadi beberapa video pembelajaran yang saya buat di channel ini bisa teman-teman lihat di playlist khususnya untuk Smart English. Oke, pembelajaran bahasa Inggris. Beberapa video yang saya buat itu, bahkan hampir semua itu menggunakan PowerPoint. Oke, cuma kekurangannya face saya, wajah saya tidak nampak, gambar saya tidak nampak. Cuma tapi ada satu video yang dimana saya menampakkan diri seperti itu. Nah, itu. Kemudian jika smart people menyiapkan whiteboard, tentunya alat selanjutnya harus ada spidol. Jadi cukup itu saja alat yang harus teman guru atau pendidik persiapkan. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, ada smartphone, laptop, headset atau earphone yang ada mic-nya, kemudian phone holder, whiteboard, dan yang terakhir spidol. Kalau kita lihat kembali untuk alat ini, sebenarnya yang wajib itu cuma smartphone saja. Sedangkan yang lainnya ini sifatnya opsional atau alternatif. Seperti itu. Dan yang mahal ya cuma smartphone saja. Dan saya yakin teman-teman pendidik atau teman-teman guru memiliki alat yang satu ini, smartphone. Oke. Kemudian itu untuk alatnya. Bagaimana dengan bahan? Nah, ini lebih murah lagi ya, lebih gampang lagi. Bahan itu di sini cuma ada dua yang saya catat. Yang pertama materi ajar atau bahan ajar. Tentunya teman-teman guru memiliki ini semua. Oke. Jadi sisa kita desain ulang, karena durasi kita mengajar ketika berbentuk video itu tentunya berbeda dengan durasi mengajar kita di ruangan kelas. Seperti itu. Kemudian yang kedua script atau teks yang akan kita gunakan, panduan yang akan kita gunakan pada saat melakukan perekaman video. Ini pun sifatnya opsional, karena saya yakin teman-teman guru tanpa menggunakan skrip itu mampu mengajarkan materi yang sudah bertahun-tahun diajarkan di ruangan kelas. Oke, jadi itu saja alat dan bahan yang minimal harus dimiliki oleh teman-teman guru untuk membangun sebuah channel pendidikan. Bagaimana? Apakah alat dan bahan yang saya sebutkan ini mahal? Baiklah teman guru,
Di sini saya akan tunjukkan bahwa alat yang saya sebutkan tadi itu bukan basa-basi, dan itu saya gunakan untuk membuat video ini dan video-video saya yang ada di channel saya selama ini. Oke, mulai dari sini. Oke, jadi ini smartphone yang saya gunakan. Oke, HP. Jadi tipenya, untuk tipe HP-nya itu bebas. Kemudian ini phone holder yang saya maksud, yang bisa menempel di kaca. Harganya 55.000. Oke. Kalau tripod yang 3 kaki itu 15.000, 20.000 kita sudah bisa dapat. Kemudian ini laptop yang saya gunakan untuk mengedit video setelah perekaman selesai nanti. Kemudian itu alat. Saya tidak punya whiteboard ya, karena kebanyakan video pembelajaran yang saya buat itu menggunakan PowerPoint. Jadi cukup menggunakan laptop saja. HP ini pertama kali saya gunakan sejak segmen terbaru ini saya buat. Ini baru saya rutin gunakan. Itu untuk alat phone holder, whiteboard, spidol. Saya kira teman-teman paham alat yang mana itu. Untuk bahan ya, di sini saya cuma menggunakan kertas seperti ini untuk script. Ini catatan saya. Oke. Satu juga. Mengapa saya mengatakan bahwa spek HP itu tidak terlalu penting? Di sini kita bantu dengan ini lampu ya. Jadi saya pakai ini balon ini untuk pencahayaan. Oke. Ini baru untuk episode pertama saya belum pakai, jadi sangat jelas bedanya. Oke, ini ketika lampunya saya matikan seperti ini. Ini videonya, tampilan. Kemudian ini ketika saya nyalakan seperti ini. Oke, jadi ini akan membantu pencahayaan. Ini tidak profesional ya, tapi cukuplah. Yang penting niatnya, mulai saja dulu. Oke. Nanti kalau rezekinya sudah ada, baru kita buat ala-ala yang profesional. Oke, ini saya tutup dulu, terlalu terang. Ini. Oke. Teman guru atau pendidik sudah lihat kan apa yang saya gunakan itu tidak jauh beda dengan apa yang saya sebutkan barusan, dan ini sudah terbukti dari beberapa video yang saya buat untuk mengisi segmen-segmen yang ada di channel ini. Itu menggunakan HP, kebanyakan menggunakan smartphone dan laptop. Smartphone saya gunakan untuk rekaman suaranya, laptop untuk membuat slide PowerPoint-nya. Intinya mulai saja dulu dengan alat yang seadanya, yang ada di sekitar kita. Manfaatkan. Ini alat yang saya punya murah-murah ya, murah sekali. Nantinya laptop oke lah. Cuma kan ini kebutuhan wajib pendidik. Oke. Untuk membuat bahan ajar, pengetikan dan lain sebagainya. Smartphone itu juga sudah menjadi kebutuhan primer untuk alat komunikasi. Kemudian ya cuma itu. Jadi intinya mulai saja dulu buat channel pendidikan, kita bantu
bangsa ini mencerahkan seluruh rakyat Indonesia. Oke, saya kira itu yang bisa saya bagikan untuk episode ini. Jika teman-teman guru memiliki masukan atau pengalaman sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita saling sharing bagaimana cara membangun sebuah channel pendidikan yang murah namun berkualitas. Selamat mencoba. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.